Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pecinta sepak bola Indonesia? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan saya doakan semoga Anda diberi umur panjang serta rezeki yang cukup serta barokah. Oke, setelah 4 hari ya, 4 hari pasca pemecatannya Sintayong, tapi masih banyak netizen Indonesia yang masih memperbincangkan soal pemecatan Sintayong. Tapi kali ini pembahasannya tidak lagi mengarah ke Sintayong, tapi lebih ke calon penggantinya itu, si Patrick Kluivert itu yang banyak di antara netizen kita, para pecinta sepak bola, khususnya timnas Indonesia, yang meragukan eh, kemampuan si sosok pengganti ini, teman-teman. Di antaranya kita lihat, teman-teman. Berbahaya, Bung. Mari kita berbicara target Kluivert bersama tim nasional Indonesia. Sebelumnya, Sintayong dikasih target bisa ke round 4 Piala Dunia. Dengan kedatangan seorang Patrick Kluivert, logikanya berarti target Indonesia adalah lolos otomatis Piala Dunia. Kenapa? Mari kita bahas. Sintayong menurut gue pribadi secara melatih tim nasional Indonesia memberikan upgrade yang luar biasa. Ada di peringkat 3 aja udah luar biasa di kualifikasi Piala Dunia. Bahkan kita kalah aja dilicikin lawan Bahrain. Mungkin lawan Cina ya itu adalah dosanya Sintayong. Tapi dengan kedatangan pelatih baru, logikanya targetnya adalah auto lolos Piala Dunia. Apakah bisa? Kalau kita ngelihat Arab Saudi dan Australia memang lagi hahaha. Cuman itu bukan berarti timnas Indonesia bakal gampang untuk lolos bersama Patrick Kluivert. Kenapa? Karena dia pelatih baru yang berarti Indonesia harus mulai dari nol lagi secara filosofi cara bermainnya. Dan kalau misalnya Patrick Kluivert gagal membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, siapa yang disalahkan? Menurut gue adalah Pak Erick Thohir dan juga PSSI. Untuk saat ini ya, kita mau nggak mau dukung Patrick Kluivert. Walaupun jujur berat banget, gue belum bisa move on sama Sintayong. Tapi inilah drama dari PSSI yang kita harus tahu bahwa PSSI memang jancok. Oke, sekarang mereka sudah berbicara target ya, bukan lagi proses seperti dulu yang karena prosesnya mungkin udah dilalui oleh Sintayong ya. Jadi mereka udah berbicaranya target, bukan lagi proses. Kita lanjut, guys. 3 target realistis timnas Indonesia di bawah coach Patrick Kluivert membantai seluruh dunia dengan skor 5-0 dan ball possession 90%. Tidak ada alasan adaptasi, tidak ada alasan kecapean, apalagi alasan paru-paru bengkok. Menjadi pemuncak fase grup di Piala Dunia 2026, lalu mengalahkan Argentina di final, menjadikan Hoki Caraka sebagai pemenang Ballon d'Or 20 tahun berturut-turut, serta memberi tambahan durasi bagi Arhan Kakak untuk selebrasi joget selama 4 hari. Tidak ada kata sulit di bawah kepemimpinan Erick Thohir dan Patrick Kluivert. Kami tidak percaya proses, yang ada hanyalah hasil. Nah, betul kan? Sekarang udah tidak percaya lagi yang namanya proses. Mereka sudah minta hasil atau target yang tinggi dan berekspektasi lebih tinggi, soalnya ini mungkin mereka saking kecewanya karena pemecatan Sintayong itu, teman-teman. Lanjut ya. Tahu nggak bang, STY udah cabut. Biarin piala aja nggak ada yang diangkut. Pemain dah bagus, Pak Erik hampir bangkrut. No Eliano cuma dijadiin badut. Gak inget Korea Selatan kita gugurin. Itu taktik U23 Sintayong yang luncurin. Kinerja Sintayong asli bukan bohong. Buktinya Arab dibantai timnas 2-0. Menang lawan Arab karena Pak Erik ngomel-ngomel. Lawan Cina pakai strategi Bung Toel. Pemain main serius, taktiknya bercanda. Bener lah diganti sama menir Belanda. Bentar, emang lu pernah nonton di dalam? Kagak. Live streaming? Kagak. Terus nonton di mana? Di TikTok. Lah, sama. Ya, ternyata cuma nonton di TikTok. Kirain tuh si abang. Tapi lucu juga sih parodinya. Lanjut.
Jika Patrick Kluivert sudah resmi menangani timnas Indonesia, Joey Pelupessy bisa jadi calon pemain naturalisasi pertama. Kalau bicara soal rekam jejak Patrick Kluivert melatih tim nasional, kabarnya Kluivert pernah membawa perubahan yang signifikan, bukan hanya dari segi taktik dan gaya bermain, tapi juga merombak komposisi pemain. Hal itu berdasarkan artikel yang ditulis di Lars Saharoy di situs resmi FIFA, yang katanya pada saat Kluivert melatih timnas Kurakau, dirinya berhasil memujuk beberapa pemain keturunan Belanda untuk membela Kurakau. Nah, situasi tersebut juga kemungkinan bisa terjadi di Indonesia andai nanti Kluivert resmi jadi pelatih kepala. Setidaknya ada nama pemain yang punya darah Indonesia dan pernah dilatih oleh Kluivert. Dia adalah Joey Pelupessy, pemain berposisi gelandang bertahan berusia 31 tahun yang punya darah Maluku dari sang kakek. Pelupessy pernah dilatih oleh Kluivert di FC Twente U21 pada musim 2013-2014. Saat ini dirinya bermain di Eredivisie bersama Groningen dan telah mencatat 13 penampilan musim ini. Menurut kalian apakah Joey Pelupessy bisa gabung dengan Patrick Kluivert di timnas Indonesia? Oke, dengan adanya pengganti Sintayong dari Belanda mungkin ya bisa juga untuk menarik para pemain diaspora Indonesia yang berada di Belanda ya. Soalnya kan ini pelatihnya dari Belanda, mungkin lebih paham kultur sepak bola Belanda. Mungkin banyak yang tertarik nanti untuk berdatangan lagi, menambah lagi pemain-pemain naturalisasi dari Belanda atau mungkin dari negara manapun bisa jadi ya. Lanjut. Guys, di sini kalian sudah pada nontonin video terbarunya Coach Justin nggak yang ngomongin soal Patrick Kluivert ngelatih timnas Indonesia? Coba deh kalian nonton. Aku yakin kalian yang awalnya mungkin bad mood atau kesel sama keputusan PSSI akhir-akhir ini, kalian agak sedikit lebih tenang teman-teman setelah nonton video itu. Jadi di video ini tuh si Coach Justin itu bilang, daripada kita menghujat keputusan PSSI atau keputusannya Pak Erick Thohir nunjuk Patrick Kluivert, mending kita bertanya gitu loh, ada apa di balik ini semua? Karena kan banyak hal yang kita nggak tahu proses di balik penunjukan si Patrick Kluivert tuh teman-teman ya. Bisa jadi PSSI itu udah deketin pelatih-pelatih top macam kayak Louis van Gaal. Tapi mungkin juga si Louis van Gaalnya nolak, karena kan Louis van Gaal satu ya usianya udah terlalu tua, ditambah dia barusan sembuh dari penyakit, mungkin aja dia nolak soal itu ya. Terus bisa jadi juga si Louis van Gaal rekomendasiin Patrick Kluivert. Pak Erick Thohir ini kan bukan orang yang kosong gitu loh di dunia sepak bola. Sebelum dia jadi ketua PSSI, dia itu pernah punya Inter Milan. Inter Milan Pak ya, yang klub jago saat ini itu, yang kemarin tahun 2023 masuk final UCL ya Pak ya. Jadi Pak Erick Thohir itu pasti ngerti lah ya apa yang dia lakukan, dan aku yakin nggak ngawur itu keputusannya atau pemilihannya si Pak Erick Thohir nunjuk si Patrick Kluivert teman-teman. Pada akhirnya si Patrick Kluivert yang akan bawa timnas kita ke Piala Dunia teman-teman ya, terlepas bisa atau enggaknya ya teman-teman ya. Jadi jangan dihujat dulu ya, kita kasih kesempatan teman-teman ya. Setuju ya dengan pendapatnya, karena mungkin Pak Erick Thohir itu tidak kosong, tidak mungkin lah seorang Pak Erick Thohir, seorang mantan pemilik klub besar di Italia dan sekarang dia punya Oxford United, tidak mungkin seorang Erick Thohir mengambil keputusan tanpa ada alasan yang kuat. Mungkin kita aja yang tidak tahu alasannya, pasti ada alasan di balik itu teman-teman. Oke lanjut. Patrick Kluivert, gue juga shock, jujur. Nah ini penjelasannya. Ini juga bukan pelatih idaman gue, oke? Pertanyaan berikutnya adalah kalian menghujat Erick Thohir dan PSSI. Dalam hati gue, emang netizen lebih hebat daripada Erick Thohir? Erick Thohir itu mantan pemilik DC United, Inter Milan, pemilik loh, bukan karyawan. Hanif dan Firzi yang pernah kerja di Man City aja hebat untuk kita. Apalagi ini pemilik Inter Milan. Emang iya dia sebodoh itu? Emang iya kalian lebih hebat daripada dia? Sekarang dia punya Oxford. Sampai sekarang dia punya saham di beberapa klub Persis Solo dan lain-lainnya. Ya guys, Pak Erick tidak bodoh ya. Pasti Pak Erick dan federasi itu membuat keputusan itu tidak kosong. Pasti ada alasannya, pasti ada
yang diinginkan oleh Pak Erik dan federasinya. Bahkan mungkin kita juga sebagai pecinta sepak bola Indonesia atau khususnya tim nasional Indonesia, baik sekarang kita tidak usah lagi menggunjing, tidak usah lagi menghujat siapapun pelatih yang akan datang untuk melatih timnas Indonesia kita. Kita doakan saja, kita dukung, mudah-mudahan si pelatih ini bisa membawa sepak bola Indonesia ke jenjang yang lebih baik. Lanjut guys. Nggak heran banyak yang pengen Coach Sintayong dipecat setelah gagal di semifinal Piala AFF 2024. Ternyata di baliknya ada gerakan besar dari mafia sepak bola yang mau hancurkan timnas Indonesia. Para mafia ini sampai-sampai nyewa buzzer dan media besar untuk menjalankan aksinya. Coach Sintayong jadi target utama karena dia adalah pertahanan pertama yang harus dirobohkan sama para mafia sebelum mereka bisa masuk ke PSSI. Karena setelah Coach Sintayong dipecat, kemungkinan besar performa timnas bakal turun karena harus adaptasi lagi dengan pelatih baru. Harapan para mafia ini adalah supaya skuad Garuda nggak bisa melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia. Setelah itu, mereka bakal gerak lagi buat coba turunkan Erick Thohir dari posisi ketum. Berharap kursi ketum yang kosong bakal diisi sama orang-orang dari mafia ini. Wah, kacau nih sepak bola Indonesia. Baru aja mau terbang tinggi, malah mau dihancurin. Oke. Berita tadi mungkin bisa iya, bisa tidak teman-teman ya. Karena kalau iyanya kita kan sudah tahu begitu banyak mafia-mafia sepak bola di Indonesia yang kemarin tahun berapa itu sudah diungkap dan beberapa orang sudah masuk penjara juga. Atau kalau tidaknya mungkin masa sih seorang Erick Thohir bisa digiring oleh para mafia gitu, kan nggak mungkin itu. Walaupun ada itu mungkin ya kecil lah kemungkinannya. Lanjut. Ya, sudah resmi guys, Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia yang baru sudah diumumkan di Instagram resmi Timnas Indonesia. Baru aja beberapa menit yang lalu. Ini tandanya kita sudah memiliki pelatih baru. Jadi saran gue, kita hentikan sentimen-sentimen negatif tentang masa lalunya Patrick Kluivert, termasuk track record yang mungkin kurang baik di masa kepelatihan sebelum-sebelumnya. Gue tahu kalian masih sedih, gue tahu kalian masih kecewa, gue juga. Dan atas dasar semua itu, terus terang, gue sendiri juga masih belum terlalu yakin apakah Patrick Kluivert bisa membawa kita lebih jauh lagi. Tapi terlepas dari itu semua, gue pengen kita dukung Timnas Indonesia, dukung pelatih kita yang baru ini. Kita kawal terus Timnas Indonesia. Semoga di sisa 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Yang setuju sama gue, komentarnya sikat. Oke, Pak. Sekarang sudah tidak ada lagi, sekarang sudah saatnya kita mendukung apa yang sudah ditentukan oleh PSSI. Sekarang kita saatnya mendukung pelatih baru yang akan memimpin Timnas Indonesia di ajang berikutnya. Karena masih ada 4 pertandingan untuk Indonesia. Di paling terdekat itu kita melawan Australia dan Bahrain ya kalau nggak salah. Setelah itu lalu melawan Cina dan Jepang. Lanjut. Janganlah pernah nyumpahin ya kan, ya tim merah putih kita gitu. Ini sakral, ini bangsa kita. Kalau memang kebetulan lagi nggak suka ya udah nggak datang nggak apa-apa, tapi nggak usah menghujat pemain diserang, iya kan, ini kan kasihan. Marcelino lagi bagus dipuji, lagi nggak bagus karirnya mau diselesain, Arhan kasihan lah. Mereka kan manusia biasa gitu. Ayolah support sewajarnya, cinta sewajarnya, gitu. Ya kan? Dinamika ada pasti. Karena pada akhirnya pelatih datang dan juga pergi, tapi tim nasional selalu di hati ya Pak Erik? Ya harus, nggak kemana-mana. Yes. Apalagi itu anak-anak kita yang berkorban mereka. Oke, support sewajarnya dan cintai juga sewajarnya.
karena sepak bola Indonesia akan terus berlanjut. Jangan sampai mereka disakiti atau tersakiti. Kita harus dukung terus, kita harus kawal terus. Jangan sampai ada perpecahan di antara sesama pendukung timnas ataupun para pemainnya. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola.